Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Biarlah dalam kehidupan kita hari demi hari dan kesederhanaan kita, biarlah kita dapat memberikan akan sinar kemuliaan Tuhan itu kepada lingkungan kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Biar dengan kemuliaan dan kasih Kristus itu saja kita dapat menyimpulkan dan kita dapat menanamkan dalam kehidupan kita bahwa kehidupan Kristus adalah kehidupan kita. Maka mulailah hari ini, biarlah kita selalu hidup bersama dengan Kristus, hidup seturut dengan apa yang Tuhan sudah kehendaki dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan yang penuh sukacita dan penuh kegembiraan bersama dengan Tuhan. Pemirsa, pada saat ini kita akan masuk dalam judul pembacaan kita, yaitu dalam kuasa Kristus yang menang. Ayat intinya terdapat dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sangat menarik ya. Oke, selama kita masih berada di dunia ini, kita akan menghadapi berbagai pengaruh yang kurang baik. Mungkin ada provokasi yang menguji watak, menghadapinya dengan cara dan roh yang tepat, membuat anugerah Kristiani berkembang. Jikalau Kristus tinggal dalam diri kita, maka kita akan menjadi sabar, ramah, dan tahan banting, gembira di tengah-tengah keresahan dan kejengkelan. Hari demi hari dan tahun demi tahun, kita harus menaklukkan diri dan bertumbuh menjadi pahlawan yang mulia. Sangat menarik pelajaran kita ya. Selama kita masih di dunia ini, kita akan menghadapi berbagai pengaruh yang kurang baik ya. Terkadang manusia tidak menyukai akan penderitaan, tetapi malah menyukai kenyamanan. Ini yang harus kita pelajari ya dalam kehidupan kita. Apakah kita mau kenyamanan atau kita mau menerima penderitaan itu? Tetapi masalahnya, kenyamanan, penderitaan atau masalah, krisis yang kita hadapi ini, itu bukan kita yang mengundangnya, tetapi Dia yang datang kepada kita untuk kita belajar bersabar, belajar menghadapinya semua itu ya, supaya kita juga dapat mengerti bahwa hidup dengan Kristus ya tidak hanya mencari kenyamanan ya, tapi kita harus menerima akan penderitaan itu, krisis ya, atau masalah-masalah yang kita hadapi. Kita terima itu dengan penuh rasa syukur karena Tuhan masih bersama dengan kita ya. Jangan kita selalu memiliki kenyamanan untuk diri kita sendiri, sedangkan orang lain mau menderita. Kita hanya mau menikmati apa yang kita punya, apa yang kita lakukan. Tetapi firman ini katakan bahwa kita akan menghadapi situasi atau masalah yang kurang baik, terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang lain ya. Supaya kita jangan selalu berpihak pada satu hal, maka kita harus menerima semua itu ya.
Kita menderita di dunia ini itu tidak ada apa-apanya dibanding Kristus menderita pada zaman dahulu. Ya, kita menderitanya ini sangat kecil, ya, sangat tidak luas, tetapi Kristus sangat luas sekali penderitaannya. Dia menghadapi dari pulau-pulau yang lain ke pulau yang lain juga, dia menghadapi semua penderitaan itu, ya, masalah yang dia hadapi, tetapi dia tetap bersyukur, dia penuh rasa sukacita, hati yang senang, hati yang gembira, ya. Ya, kita hidup bersama dengan Kristus, pasti kita akan mengalami hati yang senang, ya, bukan mengalami tapi kita merasakan hati ini, ya, bersenang di hadapan Tuhan. Hati kita sangat bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita satu pengharapan atau satu jalan untuk kita lewati, dan akhirnya di situ kita akan merasakan damai dan sukacita Kristus. Ya, yang tadi dikatakan bahwa jikalau Kristus tinggal di dalam diri kita, maka kita akan menjadi sabar, ramah, dan tahan banting, gembira di tengah-tengah kesalahan, keresahan, dan kejengkelan hari demi hari, dan tahun demi tahun kita harus menaklukkan diri dan bertumbuh menjadi pahlawan yang mulia. Ya, jadi kehidupan kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita, jangan kita yang selalu mengatur, ya. Biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita, supaya kita menjadi pahlawan yang mulia, ya, pahlawan dalam keluarga kita, pahlawan dalam lingkungan kita, maupun pahlawan terhadap dunia. Ya, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, asal kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan, ya. Jika kita melakukannya, kita minta Tuhan bantu kita. Di judul kita, ayat kita, bahwa supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, saudara-saudara, kita mengalami satu masalah, ya, tetapi Tuhan sudah mengalahkan masalah itu atau dunia itu, ya, sehingga Tuhan katakan kuatkanlah hatimu karena aku sudah mengalahkan dunia itu, ya. Tidak perlu lagi kita ragu, tidak perlu lagi kita khawatir, tapi biarlah kita dengan bersabar menjalani akan semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya, hari demi hari, ya, kita harus menaklukkan diri kita, ya, mengikis kedagingan kita, keegoisan kita, supaya hari demi hari itu kita dapat melayani Tuhan dengan rasa syukur kita, ya, dengan hati yang penuh gembira, ya, kesenangan, ya. Itu yang kita harus pelajari dalam kehidupan kita hari demi hari, ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada kita di esok hari, tapi kita bersama dengan Kristus. Apapun yang terjadi di esok hari, Tuhan akan bersama dengan kita. Yang penting kita mau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, ya. Jadi ini adalah tugas kita yang dibagikan, tetapi tugas itu tidak dapat diselesaikan tanpa pertolongan dari Yesus. Keputusan pasti, maksud yang tidak menyimpang, kewaspadaan yang terus-menerus, dan doa yang tidak berkeputusan. Ya, sangat menarik. Ini adalah tugas kita yang dibagikan, ya. Dan tugas itu tidak dapat diselesaikan tanpa pertolongan dari Yesus. Keputusan pasti, maksud yang tidak menyimpang, kewaspadaan yang terus-menerus, dan doa yang tidak berkeputusan. Ya, sangat menarik, ya. Jika kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah tugas kita untuk kita jalani, ya. Bahkan dalam pekerjaan kita di rumah, ya, pekerjaan kita di ladang atau dimanapun kita dapat bekerja, itu adalah tugas kita untuk membagikan
akan karakter Kristus. Meskipun bukan secara terperinci, tapi dengan karakter kita, dengan kelakuan kita atau perbuatan kita, maka kita juga akan melihat bagaimana Kristus menolong kita, sehingga orang itu juga melihat dalam kehidupan kita bahwa Kristus itu ada, ya. Jadi biarlah semua yang diberikan kepada kita, mari kita selesaikan dengan cara Tuhan. Mari kita selesaikan dengan pertolongan Tuhan. Minta Tuhan bantu kita, ya, supaya kita dapat menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik, dengan rasa syukur, ya, dengan gembira bahwa pekerjaan ini atau tugas ini ialah tugas yang diberikan Tuhan. Bukan kita malah melihat bahwa tugas ini diberikan kepada manusia, ya, manusia kepada manusia, tetapi biarlah kita melihat bahwa pekerjaan ini ialah Tuhan yang membagikan kepada kita, ya. Jadi sebagai pelayanan Tuhan, biarlah pekerjaan apapun yang diberikan kepada kita, ya, atau tugas apapun yang dipercayakan kepada kita, biarlah kita lakukan dengan senang hati. Ya, mungkin terkadang, ya, saya melakukan hal yang salah, tetapi saya terus mau belajar dan terus mau berusaha, ya, untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya, ya. Dengan cara itu, maka itu menumbuhkan atau mempercepat akan pekerjaan saya, atau mempercepat supaya pekerjaan ini dapat diselesaikan, ya. Jadi hari demi hari biarlah kita dapat serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena ini adalah jalan Tuhan, ya. Jadi setiap orang mempunyai peperangan pribadi untuk bertempur. Bahkan Allah pun tidak dapat membuat tabiat kita mulia atau kehidupan kita berguna kecuali kita menjadi teman sekerja dengan Dia. Mereka yang mundur dari perjuangan akan kehilangan kekuatan dan sukacita atas kemenangan. Pelayanan Injil halaman 409, ya. Jadi setiap orang yang mempunyai peperangan pribadi untuk bertempur, bahkan Allah pun tidak dapat membuat tabiat kita mulia atau kehidupan kita berguna kecuali kita menjadi teman sekerja dengan Dia. Kembali lagi dalam kehidupan kita, ya. Peperangan sudah di mata kita, sudah di depan kita. Jika kita mau mengandalkan Tuhan, maka kita akan menang dan kita akan bekerja sama dengan Dia untuk kita mengalahkan musuh yang di depan kita. Jikalau kita mau mengambil tindakan kita sendiri atau pilihan kita sendiri, maka kita akan jatuh, kita akan kalah, ya. Jadi kita tidak akan menjadi temannya Dia, kita tidak akan menjadi teman sekerja dengan Dia. Biarlah kita dapat mengundang Kristus itu datang kepada kita supaya kita bisa bekerja sama dengan Dia, ya. Supaya setiap apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, biar kita menghadapinya itu dengan kuasa Tuhan sendiri, ya. Jadi kebahagiaan sejati akan menjadi hasil dari setiap penyangkalan diri dan penyaliban diri. Suatu kemenangan diraih, selanjutnya lebih mudah diraih. Tuhan ingin semuanya diselamatkan. Ya, sangat menarik, kebahagiaan sejati akan menjadi hasil dari setiap penyangkalan diri, ya. Jadi tentunya kita di setiap hari pasti kita terus belajar, ya. Setiap hari biarlah kita mau mati terus. Mati terus artinya kita mati dalam keinginan kita atau kedagingan kita sendiri, keegoisan kita, ya, sehingga kita mendapatkan suatu kemenangan, ya. Kita meraih suatu kemenangan dalam kehidupan kita, ya. Yang kita selalu memakai akan prinsip dan keinginan kita sendiri, biarlah kita dapat memakai akan prinsip dan prakteknya daripada Tuhan sendiri.
Karena jika kita mau menyangkal diri kita, salib diri kita, maka kita akan meraih satu kemenangan, yaitu kemenangan damai sukacita yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Kasih karunia ya, yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Ya, manusia memiliki terang dan kesempatan, dan jika ia mau memperbaikinya, ia dapat mengatasinya. Ketika seseorang dengan sungguh-sungguh terlibat dari hari ke hari dalam mengalahkan cacat dalam karakternya, ia menghargai Kristus dalam bait jiwanya. Terang dari Kristus ada di dalam dia. Di bawah pancaran sinar terang wajah Kristus, seluruh dirinya menjadi terangkat dan dimuliakan. Dia memiliki kedamaian surga dalam jiwanya. Testimonies for the Church, jilid 4 halaman 345. Ya, sangat menarik juga. Ya, jadi manusia memiliki terang dan kesempatan. Ya, kita punya kesempatan lagi untuk berhubungan dengan Kristus. Ya, kita punya kesempatan lagi untuk merubah akan kehidupan kita. Ya, tentunya tadi saya katakan bahwa kita harus mengikis ya kedagingan kita, dan kita mati setiap hari dalam ego kita, ya, dalam kedagingan kita, supaya kita melihat ya Kristus itu dalam kehidupan kita, dan kita juga menghargai Kristus ya yang datang kepada kita ya, dalam bait suci kita ya, dalam bait jiwanya. Terang dari Kristus ada di dalam dia. Jadi terang itu hanya ada pada Kristus saja ya, tidak ada yang lain selain daripada Kristus itu. Di bawah pancaran sinar terang wajah Kristus, seluruh dirinya menjadi terangkat dan dimuliakan. Dia memiliki kedamaian surga dalam jiwanya. Jadi percayalah bahwa kuasa Kristus itu sangat ajaib bagi kita. Ya, sangat luar biasa. Ya, kuasa Kristus akan memenangkan kita dari setiap apapun yang kita hadapi. Biarlah nasihat firman Tuhan ini kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Biarlah kita menghidupkannya untuk menjalankan akan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, ini adalah pelajaran untuk kita. Biarlah kita mengambil tindakan kita untuk memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.